Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sebelum Abuya menjawab dari pertanyaan Ustadz ya, tentunya ada satu kebahagiaan tersendiri ya bagi Abuya khususnya, begitu juga Ananda Akila bisa berada di tengah-tengah masyarakat Ahlul Quran yang luar biasa. Amin. Mudah-mudahan kedatangan kami di sini membawa keberkahan masyarakat apa ini? Nurul Falah, Tanah Wulan, dan tentunya mudah-mudahan kita semuanya diberikan oleh Allah dzurriyyah keturunan yang Ahlul Quran. Amin. Ya. Allahumma amin. Langsung saja pertanyaan yang disampaikan. Mohon nanti izin ditranslate bahasa Madura ya. Tadi Akila tanya, Abuya itu bahasa apa? Gitu ya. Bahasa Madura. Dan sebelum Abuya menjawab, Abuya mohon maaf karena pada intinya Akila ini juga anak-anak Ustadz. Ya. Nah ini dia, makanya mohon maaf kalau seumpama itu Akila kok nggak sopan, masa di depan panggung bawa rubik, nah kan gitu ya. Tetap beliau adalah anak-anak ya. Adalah anak-anak yang tentunya ada masa yang di situ masa bermain. Hanya saja mana tadi rubik ini adalah sarana untuk memudahkan Anda Akila supaya lebih mencintai Al-Qur'an. Nah, Masya Allah. Ya. Mengapa? Karena prinsipnya satu Ustadz. Menghafalkan Quran itu menyenangkan. Menghafal Al-Quran menyenangkan. Masya Allah. Ketika kita menghafalkan Quran kemudian ada terbesit dalam hati kita malas, ada terbesit dalam hati kita ngambek, ada terbesit hati kita yang membuat kita tidak semangat, maka ada yang harus kita rubah. Apa itu? Salah satunya adalah ini bagi orang tua, gali potensi hobi anak-anaknya. Yang disampaikan beliau tadi, memang keberhasilan anak kita tidak terlepas dari bagaimana orang tuanya dalam membina, mendidik dan mengarahkan mereka. Akila mungkin sudah dikenal di TV. Akila mungkin sudah dikenal di masyarakat seluruh Indonesia, bahkan di Malaysia, di Brunei sudah kenal. Masya Allah. Akan tetapi apakah itu yang kita inginkan? Tidak Ustadz. Tidak ada satupun niat kami untuk menyintai Al-Quran, untuk menghafalkan Al-Quran hanya sekedar popularitas. Tidak ada sedikit pun. Inilah yang harus kita luruskan dulu, yaitu bagaimana kedua orang tuanya meluruskan niat, memurnikan niat, menjadikan anak-anak kita dekat dengan Al-Quran. Ini tips yang pertama Ustaz. Ya. Jadi kalau seumpama kita berpikir, gampang Abuya, niat. Inilah Abuya bersama dengan Umah, mohon maaf, sebenarnya kemarin ada rencana Umahnya kita ajak ya, karena keberhasilan Ananda tidak lepas dari sosok umiknya. Al-Ummu Madrasatil Ula. Kenapa? Karena Akilah ini, mohon maaf ya, meskipun beliau ini cewek, tapi dekatnya sama Abuya ketika di panggung. Tetapi ada sosok yang luar biasa. Siapakah itu? Yaitu umahnya yang berada di belakang panggung. Masya Allah. Tepuk tangan untuk para ummu di sini. Ya, ini salah satu kunci Bapak Ibu sekalian. Bagaimana cara kita mendidik anak-anak kita menjadi Ahlul Quran? Salah satunya adalah bagaimana kerjasama antara kedua orang tua, suami dan istrinya dalam mengarahkan anak-anak kita. Betul sekali, Masya Allah. Makanya di sini Ustaz, mohon maaf, mungkin ada pertanyaan, Abuya, saya itu sudah berusaha, kita sudah kompak, tapi kenapa kok anaknya sih, mohon maaf ya, kalau bahasa Jawa nih, si angel tenan diarahno atau diarahkan, sulit sekali diarahkan. Kenapa? Bisa jadi orang tua keduanya ini sering berselisih pendapat, sering tidak
tidak terjadi chemistry di antara duanya yang dilihat langsung oleh anak-anak kita. Ya ini karena ini timing topiknya adalah bagaimana proses ya. Ada sebuah proses untuk menjadikan Ananda Akila seperti ini. Karena nggak ada yang sulapan Ustadz. Tiba-tiba Akila jret langsung tidak. Karena Akila ini dulunya pemalu Ustadz. Pemalu ya. Beliau ini nggak berani tampil di depan, nggak berani ngomong, tapi kelebihannya berbicara di dalam kamar. Oh, mengekspresikan ya Abuya. Iya. Jadi nanti Abuya akan bongkar. Mungkin kita punya anak, kalau di depan nggak berani ngomong, nggak berani bercakap, nggak berani berbicara. Tapi kalau di rumah sendirian ngecebret. Nah, apa ngecebret? Ngecepek. Sama Ustaz. Oh sama ya. Ini Abuya harus diajari bahasa Madura ini ya. Tetindik pot terjaan, mohon neng yada neguk mik tak bengan. Mik kan neng ilmu jeding, neng ilmu jompo. Pada kan? Nah, tapi bisa di Indonesia tora cer, tora mireng Apa itu artinya? Ya seperti itu. Ya, seperti kurang itu. lebih. Jadi ini ya, jadi tidak mungkin kita memiliki seorang anak yang berprestasi tanpa adanya sebuah proses. Nah, Akila ini yang tadi saya sampaikan, beliau itu pemalu Bapak Ibu sekalian. Beliau ini ketika kecil itu pemalu. Sedangkan cita-cita kami yang tadi saya sampaikan di awal, saya bersama dengan umahnya, niat kami memiliki zuriya adalah ingin sekali memiliki anak yang menghafal Quran. Tidak akan sempurna keluarga kami tanpa adanya hiasan anak-anak penghafal Quran. Sedangkan Akilah ini butuh 5 tahun Ustadz. Oke, butuh 5 tahun Abuya dalam mengajarkan anak ini untuk bisa menghafalkan Al-Quran. Mengapa butuh 5 tahun? Karena di keluarga kami, ya ini mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa ditiru kalau ada yang baik Ustadz ya. Siap. Di keluarga kami kita tanamkan sebuah prinsip. Melakukan segala sesuatu terutama kebaikan tidak boleh dengan adanya paksaan. Jadi Ya. melakukan kebaikan tidak boleh dengan paksaan. Maduranya. tak oleh maksa ga makan bandang meretang jadi saya yang ban baca dia pengkrepeng topi nang apa. Gak tahu saya juga artinya ya. Artinya apa? Menghafalkan itu baik apa buruk? Baik. Yang belakang, menghafalkan Al-Quran baik apa buruk? Kalau baik pasti apa? Pasti baik. Tapi di prinsip keluarga kami, meskipun ini baik, kami tidak menerapkan satu paksaan supaya anak ini menghafal Al-Quran. Mengapa demikian? Ini mungkin banyak keluarga, mohon maaf Ustaz, banyak keluarga pingin anaknya A, pingin anaknya B, pingin anaknya C, tidak tahu bahwa anak ini nyaman apa enggak. Yang penting harus sesuai keinginan orang tua. Ini yang kami hindari. Makanya Abuya sampaikan tadi butuh 5 tahun untuk memantapkan. Ambu senobien, cetol, ambu sihiran ya. Oleh maksa ya. Oh nyoba. Apa artinya? Shadaqallahul adzim artinya. ya. Jadi betul-betul bagaimana cara kita pendekatan secara hati ke hati supaya anak ini melakukan segala sesuatu dengan dirinya sendiri. Inilah kadang-kadang Ustaz, kadang-kadang mohon maaf guys, ada pertanyaan, Abuya, anaknya Abuya kan 4 ya. Istrinya berapa Ustaz? Istrinya 5. Oh, anaknya 5. Oh, kelebihan 1. Anaknya 4 catatan. Istrinya berapa istrinya Kak? 1 lah. 1. Kalau 2 berarti 8. Nah gitu ya. Jadi istrinya 1 Ustaz, insya Allah cukup 1. Jadi sampai mana tadi saya ya? Istri anaknya 4. Nah iya sampai anaknya 4. Nah ada pertanyaan, Abuya, istrinya 4. Oh kok istrinya 4? Ya kan? Mohon. Amin. Allahumma sholli ala Muhammad. Aduh, mohon maaf. Abuya, anaknya 4. Terus bagaimana? Kok bisa anaknya 3 yang kecil kan masih bayi Ustaz, masih mau 2 tahun. 3-3 aja bisa menjadi penghafal Quran,
ya, adiknya Akila alhamdulillah penghafal Quran juga, tapi beliau atlet bulu tangkis. Ya, insyaallah tanggal 17 ikut audisi Jarum di Kudus, mohon doanya Ustaz. Masya Allah, amin. Adiknya lagi yang masih TK alhamdulillah jalan 2 juz ya. Qadarullah, ketika ada pertanyaan kok bisa? Kenapa kok bisa? Kayak cara ngarahkannya bagaimana kok bisa semuanya apa ya? Semudah kita membalik telapak tangan. Tahu nggak kuncinya apa Ustaz? Apa Ustaz? Hanya satu. Kuncinya adalah orang tua dan anak selalu harus ada waktu bersama-sama. Masya Allah. Jadi ini suatu pecutan ya buat kita ya. Siapa di antara bapak dan ibu-ibu yang suka main gadget, angkat tangan kanan dan katakan saya. Siapa di antara bapak ibu-ibu seemo kenapa? Nyare pese tak kerta tak engak ke anak. Angkat tangan kiri katakan saya. Siapa yang dua-duanya? Ya, jadi apa? Luangkan waktumu untuk anakmu, bukan pembantumu yang luangkan waktu untuk anaknya, bukan ya? Ya, atau tetanggamu. Sesibuk apapun kita orang tua, ini yang paling penting ya. Sesibuk apapun kita orang tua, luangkan waktu untuk mereka dan berikan kepada anak-anak kita jadwal, schedule yang dibuat oleh anak-anak kita sendiri. Nah, ini yang kita terapkan Ustaz. Jadi kalau kadang-kadang orang tua kan buat jadwal, kamu jam sekian harus A, B, C, D, E. Nah, kalau kita di keluarga tidak seperti itu Ustaz. Kita rujuk bersama bareng-bareng. Kakak Akila silakan buat program. Aga, tekuga, beni mendatang TV ga. Apa itu ya? Katanya ke anan ga. Nggih. Ya, silakan. Ini. Mohon izin bertanya, kalau ingin anaknya penghafal Al-Quran, orang tuanya wajib menghafal Al-Quran? Wajib. Bro itu kan? Wapot deh bro. Ya, makanya disinilah kami ya, saya mencari metode dalam waktu 5 tahun itu, bagaimana caranya anak-anak kita bisa menghafalkan Al-Quran dengan mudah, disertai juga orang tuanya menghafalkan Quran dengan mudah. Nah, yang sudah ditambah itu EAFQ, Akila Finger Quran. Jadi itu metodenya. Masya Allah. Tepuk tangan untuk Buya Akila. Bawa aja. Ya bentar. Ini tentu yang juga menjadi tanya-tanya adalah jika seorang atlet itu juga butuh asupan supaya kuat. Seorang pekerja keras, seorang yang main asupan dan butuh supaya sehat nutrisi. Nah, bagi bagi Akila sendiri ya, selain tadi ya, orang tuanya harus meluangkan waktu, jangan paksakan anak dan ikutilah jadwal anak. Tentunya pasti ada asupan-asupan nih, ada nutrisi ya. Untuk apa? Mencerdaskan otaknya, memampukan brainnya gitu kan, untuk thinking, berpikir, menghafal, dan juga supaya tidak mudah lelah. Nah, apa itu kira-kira Abu ya, asupan-asupan yang dikonsumsi oleh Ananda Akila ini? Jadi sebelum menjawab pertanyaan ini mohon minta waktunya. Ini kunci sukses utamanya Ustaz. Ya, ini salah satu kuncinya ada di pertanyaan ini. Kenapa Abu ya bilang kuncinya? Karena mudah tidaknya kita mendidik anak-anak kita, salah satunya adalah apa yang kita masukkan ke dalam anak-anak kita dan keluarga kita. Halal tidaknya makanan yang kita berikan kepada mereka sangat menentukan bagaimana anak-anak kita mudah tidaknya diarahkan. Makanya kami ya sekeluarga itu memiliki komitmen. Ketika kita sudah berkeluarga, betul-betul mohon maaf sebelumnya nggih, betul-betul menghindari yang namanya riba. Oh, betul-betul jadi tidak boleh ada sedikit pun makanan yang kami berikan kepada anak-anak kita atau keluarga kita yang di situ masih ada hukum riba. Nah, ini salah satunya Ustaz. Setelah ini kemudian baru
qadarullah Allah sedikit memberikan saya sedikit titipan ilmu untuk membuat formula. Kebetulan basic saya di herbal ya, di formula, sehingga mulai dari janin ya, sejak janin sudah mulai kita berikan nutrisi kepada bundanya atau umahnya, bahkan kemudian ketika usia 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan ketika dijanin, kemudian setelah lahir kita berikan nutrisi yang sesuai. Dan ketika itu mohon maaf Bu, saya dalam membuat itu butuh penelitian yang cukup sulit ketika itu Ustaz. Ya. Jadi kalau bisa bisa kayak gini, itu bukan karena di samping memang kemampuan otaknya, tapi sejak janin sudah kita arahkan. Salah satunya adalah yang dulu itu salah satu formula yang saya buat. Dan yang sekarang ini alhamdulillah atas izin Allah sudah ada di produk ini. Ini contoh aja. Ini formula ini saya yang membuat formulanya. Ya, jadi saya membuat formulanya yang kemudian bisa dimanfaatkan untuk anak-anak kita. Kenapa? Mohon maaf, menghafalkan Quran itu enggak mudah. Mohon maaf ya, menghafalkan Quran itu enggak mudah. Kalau kita orang tua egois, maka akan mengesampingkan yang namanya nutrisi. Nah, makanya ketika saya melihat Ananda Akila diberikan oleh Allah kemampuan intelektual, kemampuan brainnya, dan alhamdulillah sejak itulah bagaimana caranya formula yang saya berikan kepada Akila Ustaz, saya mudahkan dibentuk sebuah produk yang bisa dikonsumsi untuk semua anak di Indonesia. Jadi seperti itu. Iya, Masya Allah. Tepuk tangan untuk Abuya Akila ya. Jadi Akila ini bentuk ikhtiar ya, bentuk ikhtiar. Jadi kemudian yang menjadi asbab ya, kemudian yang menjadi Allah hadirkan qadanya Allah nih. Yang pasti adalah ketika Abuyanya berikhtiar mengikuti sunnatullah, mendidik anaknya menggunakan nutrisi ini, kemudian qadallah, Allah jawab doanya, ikhtiarnya Allah jawab, sehingga menjadi al-asbab, sebab Akila menjadi hafiz Quran selain karena izin Allah ya. Baik, tepuk tangan untuk Abuya Akila ya, silakan. Nyara pengajian dari Maisan ya Torelongku. Ya Torelongku. Nah, bacaan. Jadi Abuya mau nemu nyio rekala yang kepedin TV tak lagi. Nih pas saya nggak kabel lagi nyara dari Maisan langsung masuk. Apa artinya? Jadi mau nemu nyior candek kelapate dua ragi ke anak oleh apa tuh? Bisa hafal Quran menemui pondut? Tak bisa. Jangan gelak, syaratnya pertama harus halal. Nomor 2 seder kudu saya bergizi. Ini kan salah setongan ya? Salah setongan. Halo, mohon pada otok bengerembeng oleh manjai petek bagi kana. Tale, bisa aja apa lanen Mas? Mika sekuti kombi baben. Jadi mun pada dinoreng tak oleh ege. Posang besi 1 juta maknya. Mau 5 juta do bambu. Burung negeri siapa Al-Quran. Baik, ini masih semangat nggak ini ya? Masih semangat? Apa mau senam-senam? Relax? Nggak ya? Untuk senam-senam, relax itu maksudnya bukan senam badan, tapi senam apa? Otak, penyegaran otak. Yaitu dengan apa? Dengan lantunan ayat Quran. Nah, selanjutnya kemudian kita akan melakukan penyegaran ya, penyegaran otak ya. Sesi ini ya Abu ya, nanti apa challenge ya, tantangan. Jadi ya baiklah, untuk selanjutnya kita serahkan kepada Abu Ya Akila. Sebelum kita coba challenge, mohon kita luruskan sama-sama niat kita. Abuya mencoba challenge ini bukan untuk riak ya, bukan untuk pamer, tapi lebih kami tunjukkan challenge ini dengan tujuan bisa mensyiarkan Al-Quran. Betapa indahnya ketika kita memiliki anak-anak zuriat penghafal Quran, kemudian anak-anak yang diberikan oleh Allah karunia kemampuan matematika yang luar biasa, yang kemudian diteruskan dengan ayat-ayat Al-Quran. Dan memang Ustadz alhamdulillah Akila ini di samping di hafiznya, beliau diizinkan oleh Allah, atas izin Allah juga
juara Olimpiade Matematika Masya Allah. tingkat nasional dan juga menjawab 100 soal dalam waktu 5 menit. Masya Allah. Yang selalu berhubungan dengan otak ini ya. Nah, kecerdasan, intelijensi. Makanya di sini saya minta waktunya sebentar, Bapak Ibu yang punya mushaf ya atau pakai handphone, kita coba challenge ya. Ada yang gunakan kalkulator, coba boleh nggak Ustadznya juga ngitung pakai kalkulator? Ustadz pakai apa hitungnya? Nah, nanti kita akan coba challenge Akila ya dengan kalkulator yang kemudian nanti ketemu berapa, baca ayatnya dan tentunya dengan irama-irama tertentu yang sudah Abuya tentukan. Sudah siap sayang? Ya? Insya Allah siap. Insya Allah siap. Biar gak ngintip Abuya. Baik. Kita gantian nih saja. Ya. Saya Cek, tambah, cek, antum cek. kurang atau bebas ya. Satu atau saya sendiri aja. Bingung tak antum? Bingung ya? Iya masih. Ya udah saya aja. Coba kita semuanya mohon izin berdiri dulu Ya, saja. siap. Karena saya lihat ini yang ibu-ibu sudah gini-gini ya. Coba ada yang sudah pernah lihat Akila di Hafiz Indonesia? Ada. Oke. Ada yang pernah lihat bagaimana Kak Irfan Hakim mana pecinta Quran? Nah, kita sepakat ya biar semangat semua ya. Sebelum challenge Boleh biar diulang lagi, Oke. Kakak yang anu ya. Oke. Mana pecinta Quran? Ini pecinta Quran. Yang mana? Yang ini. Yang mana? Yang ini. Di mana? Di sini. Siapa? Saya. Allahu Akbar. Semuanya Allahu kompak. Akbar. Ya, siap ya? Saya doakan yang kompak, yang menjawab diberikan oleh Allah zuriyah yang bisa menghafal Quran. Yang ndak ikutan, saya doakan udunen. Sebentar, Ustaz. Sebelum dilakukan yel-yel, mungkin diulang lagi Ustaz dengan yang lebih lambat gitu Oke. perkataannya. Jadi pertanyaannya gimana pertanyaannya? Mana? Berdiri semua, para ibu-ibu Oke. ya, jamaah-jamaah yang luar biasa. Berdiri semua, para bapak-bapak di depan. Oke ya. Ya Toreh berdiri. Biar Sebentar. Ini ya, sebentar. Ini kita simak kemudian pertanyaannya apa ya Ustaz ya dari yel-yel tersebut. Apa Ustaz tanyanya? mana pecinta Quran? Mengapa cinta Quran? Nah itu pertanyaannya. Terus kemudian Mana pecinta Quran? Oh. Dijawab ini pecinta Quran. enggak, bentar. Di awal mengapa cinta Quran? Mana pecinta? Oh, mana pecinta Quran? Terus bentar. Mana pecinta Quran? Terus apa Ustaz? Jawabannya ini pecinta. Oh, berarti mana pecinta Quran? Ini pecinta Quran. Yang Di mana? mana? Yang mana? Yang ini. Di mana? Di sini. Siapa? Saya. Allahu Akbar. Baik ya, hafal ya. Pertanyaannya mana pecinta Al-Quran? Jawabannya ini pecinta Quran. Baik, kita mulai ya. Siap? Kompak ya. 1, 2, 3. Mana pecinta Quran? Ini Pecinta Quran. Yang mana? Yang ini. Di mana? Di sini. Siapa? Saya. Allahu Akbar. Allahu Masya Akbar. Allah. Masya Allah. Sekali lagi ya. Oke. Sekali lagi. Oke. Siap? Baik, Zat. Mana pecinta Quran? Ini pecinta Quran. Yang mana? Yang ini. Di mana? Di sini. Siapa? Saya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Silakan duduk kembali. Amin. Allahumma amin. Baik. Bagaimana Bapak Ibu-ibu? Yel-yelnya seru? Yel-yelnya seru? Ini ya perhatiannya kayaknya perlu fokus Ustaz ya. Para warga ini perlu fokus ya. Baik, selanjutnya selanjutnya ini Ustaz ya, kita challenge ya. Jadi santri itu perlu dipanggil ke depan ya. Oh nanti aja, oke. Ini challenge-nya pada warga begitu. Pada Akila. Pada dia dari warga ke Akila gitu ya.
Nggih, dari Abuya, coba kita ngitungnya pakai kalkulator. Akilan nggak boleh pakai kalkulator. Oh, ini menghitung dulu. Ya. Oke, baik. Baik, yang pegang kalkulator silakan dibuka dari handphonenya ya. Siap. Oke. Baik, dimulai Ustaz. Coba mohon izin sebelum Abuya mulai, karena saya melihat di depan kami ini tokoh-tokoh yang luar biasa. Ya. Ya, jadi saya mohon izin ikut terlibat nggih. Ikut terlibat, nanti bisa ditambah, dikurangi. Misal Ustadz, tambah berapa? Kurangi berapa? Angka 1 sampai 99. Siap nggih? Baik. Nah, gitu ya. Siap. Mohon izin saat saya berdiri ya. Siap. Kalkulatornya kita siapkan. Kemudian nanti mushafnya kita siapkan juga. Mohon izin mulai dari Ustadz sampai Bapak ya. Oke, kita akan mencoba. Jadi gini, mengapa matematika itu perlu? Banyak sekali penghafal Quran itu malas terhadap pelajaran matematika. Betul? Tuh. Padahal Islam salah satu ilmu yang harus dikuasai adalah ilmu Falak. dan Perhitungan. ini hubungannya dengan Hitungan. hitungan. Di dalam Al-Quran itu ada nomor ayat Betul. yang tentunya kita harus berusaha mempelajari dan menghafalkan. Dari Akila ini tidak hanya hafal ayatnya, tapi juga nomor ayatnya, Ustaz. Masya Allah. Ya, kita akan coba hitung-hitungan. Oke, mulai Ustaz ya. Mulai saya dulu. Ya, silakan Ustaz. Coba dihitung pakai kalkulator. 20 ditambah Berapa Bapak? Sebutkan angkanya. 35. Tuh, satu-satu aja. Oke, dia lagi ya. Jadi berapa? 20 Tambah berapa? ditambah 35 sebelahnya. Hah? Ditambah 40 Ditambah 40 dikurangi dikurangi 43 kurangi 43 ditambah berapa Bapak? 22. Ditambah 22 Bapak ditambah berapa? Ditambah tambah 5 Bapak ditambah berapa? Ditambah tambah 7. 7 Bapak ditambah berapa? ditambah 6 Bapak dikurangi berapa? dikurangi 3. Nah, terakhir Nyi, ditambah apa kurangi? Ditambah berapa? Berapa? Ditambah 33. Baik. Oke, dikurangi 2. Dikurangi 2. Oke. Berapa Gila? 120. Masya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. 120. Baik. Oke, sekarang kita coba siapkan mushaf Al-Qur'annya. Ini nggak pakai skenario ya. Iya. Nggak ada. Saya pun baru. Nggak ada, di dalam juga nggak ada kan? Nggak ada juga. Coba kita buka mushaf Al-Qur'annya. Mushaf Quran dari layar HP-nya Surah dibuka. Al-Baqarah ya. Surah Al-Baqarah Dibuka surat Al-Baqarah. Baik. ayat 120 Ayat 120 dengan irama bayati. dengan irama bayati. Surat Al-Baqarah dicocokkan ayat 120 dengan irama bayati. Silakan Nak. Didekatkan mic-nya. Insyaallah. Baik, Al-Baqarah ayat 120 dengan irama bayati. Sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walan tarda 'ankal yahud walan nasara
حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. Masya Allah, Allahumma harmana bil Quran. Belum selesai. Oh belum selesai, siap. Halaman berapa? Halaman 19. Betul? Ada yang pegang mushaf? Halaman 19, betul? Oh betul. Betul. Takbir. Allah. Bacakan ayat terakhir pada halaman tersebut dengan irama jiharkah. Baik, ayat terakhir Al-Baqarah dengan irama. Bukan, di halaman tersebut. Oh di halaman tersebut ya. Di halaman 19. Gampang, Yang apa? pegang mushaf ini yang tahu ya. Di halaman terakhir halaman 19 Oke. dengan irama Nahawan aja, oke. Nahawan. Nahawan aja. Nahawan, baik. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. Tasdik. Masya Allah. Sadaqallahul azim. Masya Allah. Allahumma arhamna bil Quran. Tepuk tangan untuk Ananda Akila.